Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat berjumpa kembali bersama Ibu Hendri Aryani. Apa kabar anak-anak? Mudah-mudahan kalian tetap sehat, tetap semangat, dan selalu mengikuti daring dengan disiplin yang tinggi, oke? Sebelum kita mulai pertemuan kita hari ini, mari kita sama-sama berdoa sebagai ungkapan rasa syukur atas apa yang telah Allah berikan kepada kita hari ini. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Anak-anak Ibu, untuk materi kali ini kita akan belajar tentang reproduksi pada hewan. Reproduksi pada hewan, ya. Ibu akan tayangkan slide-nya. Kalian simak. Reproduksi pada hewan. Dengan tujuan pembelajaran, setelah kalian mengikuti kegiatan daring kali ini, maka kalian mampu menjelaskan reproduksi seksual pada hewan, menyebutkan macam-macam reproduksi aseksual pada hewan, dan menjelaskan penggolongan hewan berdasarkan perkembangan embrio pada reproduksi seksual. Di sini Ibu masih mengatakan ada seksual aseksual pada hewan. Arti seksual, kata lainnya adalah generatif atau melalui perkawinan. Sedangkan yang aseksual dengan artian yang tidak melalui perkawinan yang dikenal dengan istilah vegetatif. Jadi hewan sama seperti tumbuhan bisa mengalami dua perkembangbiakan, yaitu dengan vegetatif dan generatif. Kita bahas satu per satu. Oke? Selanjutnya, setelah kalian belajar tentang reproduksi pada tumbuhan, kita akan fokus pada hewan, karena hewan dibagi menjadi dua, ada hewan invertebrata, vertebrata. Avertebrata boleh dikatakan invertebrata dan vertebrata. Pasti kalian sudah tahu apa ya perbedaannya. Nah, selanjutnya adalah Ibu mulai dari perkembangbiakan pada hewan yang terjadi secara aseksual pada hewan invertebrata. Invertebrata, ya, yang terjadi secara aseksual atau vegetatif. Yang pertama adalah membelah diri. Membelah diri dengan sel yang satu akan pecah menjadi dua. Dari satu sel menjadi dua. Dan ini terjadi pada bakteri contohnya. Atau kalau di slide ada kalian lihat protozoa. Protozoa adalah hewan yang bersel satu. Hidupnya ada di air. Berkembang biaknya dengan membelah diri. Atau bakteri yang ada di sekitar kita. Berikutnya adalah fragmentasi, yaitu pemisahan pembagian sel dari satu sel atau dari satu kelompok sel, kemudian membelah menjadi beberapa sel-sel yang baru, yaitu fragmentasi. Ya, fragmentasi nanti ada hubungannya dengan cacing planaria. Jadi kelompok cacing planaria bisa dikatakan fragmentasi atau regenerasi. Karena dari satu, misalnya pecah jadi dua, maka bagian tubuh yang lainnya akan membentuk bagian yang hilang. Misal, bagian badannya hilang, maka nanti akan membentuk badan yang baru. Atau bagian kepalanya yang hilang, nanti bagian badan akan membentuk kepala yang baru. Itu fragmentasi atau regenerasi. Kemudian yang ketiga ada sporula. Sporula atau spora. Maka hewan juga ada yang berkembang biak dengan cara spora. Salah satu contohnya adalah Plasmodium. Sama, ini kelompok pada hewan yang ada di air. Hewan yang bersel satu. Contohnya sudah ada dalam slide. Kemudian dengan cara tunas. Hewan juga mampu berkembang biak aseksual dengan tunas. Contohnya pada karang. Kalau kalian tahu karang itu berkembang biakannya dengan tunas. Atau lebih dikenal dengan istilah porifera. Selanjutnya ada perkembangan pada hewan invertebrata secara seksual. Di sini ada dua, yaitu dengan partenogenesis dan dengan melalui pembuahan, fertilisasi. Partenogenesis itu terjadi pada siapa? Baik, berikutnya ya. Nanti ada slide berikutnya yang akan Ibu jelaskan. Sekarang pada cacing pita. Tahu ya cacing pita yang biasa ada pada daun-daunan atau pada tubuh hewan yang bentuknya bersegmen. Jadi banyak garis-garisnya, pipih dan sangat panjang dan ini sulit untuk dimusnahkan. Hati-hati dengan cacing pita. Cacing pita
Hampir semua cacing itu memiliki alat kelamin dalam satu tubuhnya, sehingga dikenal dengan istilah hermaprodit. Spermatozoanya, ovumnya dibentuk dalam satu tubuh. Itu dikenal dengan hermaprodit. Maka perkawinannya itu terjadi dalam tubuhnya masing-masing, karena mampu menghasilkan zigot. Cacing tanah juga sama seperti cacing pita. Jadi hampir semua golongan cacing hermaprodit. Hanya saja kalau pada cacing pita tidak melakukan perkawinan dalam tubuhnya, tapi dia mampu melakukan perkawinan dengan cacing-cacing yang lain, walaupun dia dalam tubuhnya hermaprodit. Nah, kemudian yang tadi Ibu jelaskan adalah partenogenesis. Partenogenesis hampir terjadi pada keluarga serangga. Hampir keluarga serangga. Jadi jantan dan betinanya itu berbeda asal-usulnya. Yang jantan biasa dikenal dengan prajurit, karena telur yang dihasilkan oleh si betina, dia tidak perlu melakukan pembuahan. Jadi dia akan menetas dengan sendirinya. Tetapi nanti kelaminnya akan jadi serangga jantan. Sedangkan yang betina merupakan hasil dari perkawinan. Adanya pembuahan, yang nantinya pembuahan itu akan menjadi ratu. Ratu apa sih? Kelamin pada betina yang mampu melakukan fertilisasi. Itu partenogenesis pada invertebrata serangga, insekta. Hampir semuanya. Baik, itu untuk yang invertebrata. Sekarang kita ke vertebrata, hewan yang memiliki tulang belakang. Hewan yang memiliki tulang belakang itu melakukan perkembangbiakan secara seksual. Kenapa secara seksual atau generatif? Karena masing-masing kelamin jantan dan betina mampu menghasilkan sel gametnya, sel kelaminnya. Yang jantan menghasilkan spermatozoid, kemudian yang betina mampu menghasilkan sel telur atau ovum. Maka melakukan fertilisasi. Nah, fertilisasinya pada vertebrata itu ada dua cara. Ada yang disebut dengan fertilisasi eksternal, ada fertilisasi internal. Eksternal berarti perkawinannya di luar tubuhnya. Sedangkan yang internal perkawinannya terjadi di dalam tubuhnya. Nah, siapa saja dalam hewan vertebrata yang mengalami eksternal dan internal? Baik, kita ikuti lagi berikutnya. Yang pertama ada unggas, yang kalau kita kenal perkembangbiakannya secara ovipar dengan cara bertelur. Tetapi perkawinannya, fertilisasinya tetap terjadi di dalam tubuh si ayam, si unggas tersebut. Ya, yang nantinya akan berkembang embrionya di dalam telur. Pada saat dikeluarkan dari dalam tubuhnya masih dalam bentuk telur. Tetapi di dalam sudah ada embrio. Paham ya? Itu ovipar. Kemudian yang kedua ada ovovivipar. Ovovivipar. Ini biasa terjadi pada reptil. Ya, ovovivipar. Ada bertelur dan beranak. Fertilisasinya internal. Perkawinannya dalam tubuh, kemudian berkembang embrionya di dalam telur, ketika dikeluarkan berupa anakannya, melahirkan. Paham ya? Itu yang dikatakan dengan ovovivipar. Berbeda dengan yang vivipar. Vivipar ini terjadi pada seluruh mamalia, yaitu dengan cara beranak, bahasa kita sehari-hari. Yang perkawinannya secara internal. Perkawinannya secara internal. Embrionya berkembang di dalam tubuh si induk betina. Kemudian dikeluarkannya berupa anakannya. Itu yang disebut dengan vivipar. Nah, Pisces atau ikan. Nah, ikan punya ikan jantan, ikan betina. Masing-masing mengeluarkan yang jantan, mengeluarkan spermanya, yang betina mengeluarkan telurnya. Fertilisasinya terjadi di dalam air. Nah, itu yang disebut dengan eksternal. Sehingga ikan disebut perkembangbiakan dengan seksual secara eksternal. Perkawinannya ada di dalam air. Jadi sama-sama mengeluarkan di air, nanti di air terjadi fertilisasi. Itu ikan. Selanjutnya ada amfibi, katak atau kodok. Dia dengan cara bertelur.
Dan fertilisasinya dengan eksternal, hampir sama dengan ikan tadi. Oke. Reptil, tadi sudah Ibu jelaskan bahwa reptil itu adalah ovovivipar. Tapi tidak semuanya. Ada yang ovipar, ada yang ovovivipar. Tapi hampir semuanya adalah ovovivipar. Tapi juga ada yang partenogenesis. Dia tidak melakukan pembuahan, tapi mampu menghasilkan individu baru. Contohnya komodo, satu-satunya reptil yang melakukan partenogenesis. Kalau burung dengan unggas tadi sama ya, perkembangbiakannya. Nah sekarang teknologinya. Teknologi untuk reproduksi hewan, khususnya hewan ternak, ini bisa dilakukan dengan inseminasi buatan atau kawin suntik. Ini menggunakan prinsip perkawinan silang. Caranya bagaimana? Ya, sperma yang jantan diambil, dimasukkan ke dalam alat suntik, kemudian dimasukkan ke dalam organ reproduksi pada si betina. Dengan tujuan menghemat waktu, karena bisa melakukan perkawinan silang dari beberapa daerah atau dari beberapa spesies yang unggul untuk dibawa ke yang lokal. Kemudian efisiensi biaya, biayanya lebih murah. Kemudian yang ketiga bisa memperbaiki kualitas anakannya, bisa dagingnya banyak. Ya, contohnya sapi. Sapi sekarang ada sapi limusin. Ukurannya sangat besar. Itu sebenarnya hasil dari kawin suntik atau inseminasi buatan. Sehingga kita manusia yang memerlukan protein hewani akan tercukupi semuanya, tidak menunggu yang secara alami karena waktunya. Kalau alami waktunya lama, ini untuk mempercepat. Jadi ada efisiensi waktu dan biayanya lebih murah. Itu tadi pembelajaran kita hari ini tentang reproduksi pada hewan. Jika ada pertanyaan, silahkan kalian tanya melalui kolom chat yang sudah Ibu kirimkan ke grup kalian masing-masing. Jika masih kurang juga, silahkan datang, tapi dengan cara bergantian ke sekolah, karena kita siap melayani kalian yang minat belajar. Mudah-mudahan kalian sukses dan tetap sehat, tetap semangat, ilmu kalian bertambah, jadi manusia yang bermanfaat dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.